Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen Bapak Edi. Perkenalkan, nama saya Mas Dulul Fadlasution. Ini saya akan memaparkan beberapa kesimpulan dari materi yang telah diberikan tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Atas nama Mas Dulul Fadlasution dengan NIM 2105491061, saya berasal dari kelas Administrasi Bisnis 5. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kesimpulan dari manajemen sumber daya manusia. Untuk itu, marilah saya paparkan sedikit apa sih sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa perbedaan dengan MSDM dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Sedangkan dalam istilah MSDM tergantung pengertian bahwa karyawan MSDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan membacakan atau memaparkan hasil dari tujuan-tujuan MSDM. Nah, yang pertama itu adalah tujuan organisasional. Yang kedua adalah tujuan fungsional. Yang ketiga adalah tujuan kemasyarakatan. Dan keempat adalah tujuan personal. Untuk tujuan organisasional itu berfungsi sebagai memastikan bahwasanya MSDM berfungsi sebagai efektivitas organisasional. Departemen MSDM ini membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini juga manajer tetap bertanggung jawab penuh atas bawahannya. Selanjutnya, tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen MSDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi, sehingga sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada tujuan kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini kita bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan personal. Nah, tujuan personal ini membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal, para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara dan dipertahankan dan dimotivasi. Jika demikian, kinerja atau kepuasannya akan meninggalkan jejak di organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan selanjutnya kesimpulan dari fungsi MSDM. Nah, fungsi MSDM itu kesimpulan pertama yaitu kita melakukan persiapan dan seleksi. Nah, dalam hal ini ketika kita melakukan persiapan dan seleksi, yang harus pertama kita rencanakan adalah analisis dan desain jabatan. Selanjutnya perencanaan sumber daya manusia, dan ketiga rekrutmen dan seleksi. Nah, dalam hal ini analisis dan desain jabatan, kita selaku manajer berperan penting dalam menentukan desk job. Selanjutnya pengembangan dan evaluasi organisasi, penempatan dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir dan penilaian kinerja. Selanjutnya fungsi-fungsi selanjutnya yaitu kompensasi dan proteksi. Nah, dalam kompensasi dan proteksi ini terdapat upah atau gaji, insentif, tunjangan dan layanan. Nah, yang terakhir adalah hubungan kekaryawanan dan audit. Nah, hubungan kekaryawanan dan audit ini hubungannya sangat erat dengan pekerja manajemen dan audit manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya fungsi MSDM, penyediaan staf, pengembangan sumber daya, kompensasi, keselamatan dan kesehatan. Baik, dalam hal kompensasi ini menyangkut kompensasi finansial tidak langsung, kompensasi non finansial. Dalam hal ini saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya lingkungan MSDM itu terdapat dua lingkungan, yang pertama lingkungan internal dan yang kedua lingkungan eksternal. Nah, yang dimana dalam hal ini sama-sama berkaitan erat hubungannya dan menghasilkan manajemen sumber daya manusia. Dalam hal manajemen sumber daya manusia terjadi 4 bagian. Yang pertama penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, hubungan kekaryawanan dan perburuan. Mungkin cukup sekian presentasi pada
pagi hari ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.